Wa qala alaihi salatu wassalam, man mata wa lam yahuj, siapa yang mati dan tidak berhaji, tidak berniat haji, atau sudah sanggup lalu tidak berangkat, falyamut, maka dia hendaklah mati insya'a, pilihlah Yahudi ataupun Nasrani. Berarti matinya non muslim. Itu berarti dosa besar. Dosa besar. Al-fasl al-awwal fi fadilatil haji wa fadilati Makkah wal Madinah wal Bait wa shadd ar-rihal ila al-mashahid. Gini. Qala Allah Ta'ala wa adzin fin nasi bil hajj. Azan itu artinya apa? Azan, pemberitahuan. Wa adzin, maka serukan, beritahukanlah kepada manusia, bil hajj, fin nas, bukan fil mu'minin, bukan fil muslimat, bukan muslimin muslimat, mu'minin itu fin nas, semua. Bil hajj, berarti haji itu amalan universal. Haji itu simbol universal, bukan tuh orang Arab doang, semua. Dan orang Arab tuh paling senang sama orang Indonesia karena gampang diatur. Paling sulit diatur tuh orang-orang seluar kita lah. Orang Nusantara ini suruh minggir, suruh pindah-pindah. Kalau kita ketemu, kita nggak usah sebut rasnya, ya, tetangganya Saudi. Dia mau masuk jalan sudah penuh, ditutup oleh askar, langsung ngomong-ngomong itu lagi haji. Udah kayak setan sudah. Jadi setan mah di masjid setan aja, nggak ngaruh. Saya lagi nempel jamrah. Kita kan nggak ada tradisi doa habis nempel jamrah, tapi teman-teman minta dipimpin doa, ya kita pimpin doa. Tahu-tahu ada orang mirip-mirip orang Mesir, tapi nggak tahu itu orang apa orang-orangan. Apa kata dia? Hadza la yajuzu du'a fi hadzal makan, hadza makan li syaitan. Apa nanti kok doa di tempat ini tempat setan. Saya mau debat, saya coba bilang, enggak, kami nggak doa ke setan kok, kami doa ke Allah. La yajuzu du'a. Ulang lagi, ingatlah, lewatlah satu ayat di pikiran kita, wala jidala. Wah, tidak boleh jidal dalam haji. Saya lihat muka dia nggak kayak orang. Kita sebut Allah aja dia nggak berubah. Jadi setan itu disebut Allah nggak lari, bisa dimainin sama dia. Ini kalau orang beneran saya baca ini pasti diam. Wala jidala fil hajj ya akhi, itu aja ngomongnya, nggak boleh jidal. Langsung dia begini, pergi, nggak tahu kemana perginya. Kalau dari bajunya baju orang Mesir, ternyata orang Mesir itu punya kepercayaan kalau lempar jamrah tuh ngelempar setan. Jadi dia ngambil batu tuh. Kalau kita biasa aja ya. Nggak tahu ajaran, mungkin dapat ajaran spiritual kali ya. Jadi kalau ngelempar dianggaplah tempat itu tempat setan. Ya salam. Mina, tempat Jamrah Aqabah itu kota suci bukan? Kota suci bukan? Berarti di semua tempat kota suci boleh nggak doa? Mustajab nggak doa? Mau sebelum melempar, mau saat melempar, mau setelah melempar, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Itu bukan tempat syaitan. Itu tempat melempar batu. Jadi hati-hati juga. Kadang-kadang kajian haji ini ada yang horor juga. Betul, antum kalau di video itu lucu, ngambil batu kayak kesetanan. Saya mau bilang waktu itu, asyaiton anta, cuma kan nggak boleh debat. Setan tuh ente, orang doa kok dilarang-larang. Tapi untung ayat itu cepat lewat di pikiran kita. Allah juga lah yang mengilhamkan ya. Maru'ya syaitan fi yaumi asghar wala ahqar wala aghyaz minhu yauma arafah wala aghyaz minhu yauma arafah. Syaitan itu tidaklah pernah dilihatkan hari yang paling bikin dia marah melebihi hari Arafah. Karena di hari itu semua Tuhan-Tuhan yang diciptakan dalam pikiran orang rontok. Yang tadinya membanggakan jenderalnya, rontok jenderalnya.
Yang tadi Tuhannya netizen, hilang netizennya. Yang tadinya kata punya link orang-orang Mekah untuk ngurusin di Arafah, hilang semua itu. Maka syaitan menangis di hari itu, berteriak di hari Yaum Arafah. Nggak lolos jebol di Arafah, di Muzdalifah, itu copot. Makanya haji itu ada candunya. Jika syirik khafi itu copot, rohani bebas. Inilah yang membuat orang merasa rindu mau haji umrah. Ya, kayaknya belum sempurna. Emang belum sempurna. Tuhannya tadinya netizen. Oh, pemirsa, kami ini belum makan sehari semalam, ya kan? Emang sedih sih. Cuma ngapain ngadu ke pemirsa? Man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran famata ujra lahu ajrul hajjil mu'tamir ila yaumil qiyamah. Ini hadisnya tidak sampai derajat sahih. Siapa yang keluar dari rumahnya niat haji dan umrah mati, Allah akan alirkan pahala haji umrah sampai kiamat. Ya, makanya banyak orang niat mati mau haji umrah. Ada satu riwayat yang juga dhaif, tapi boleh dipakai. Siapa yang ingin ya mati di Madinah, falyamut, ya, maka matilah di sana. Gimana caranya? Bukan bunuh diri pastinya. Tapi di Mina itu ada orang bunuh diri. Tahun kapan gitu? Kan dia naik ke atas, kan dibangunin, naik ke atas. Dia naik ke pagar sampingnya, turun. Ya bayangin aja ada orang bunyi jatuh, blok, gitu. Tulangnya lemuk semua. Dikira mati situ, mati masuk surga kali. Idza wafaqa, kata masyayikh imam kita salafus salih, idza wafaqa yaumal jum'ah yaum arafah ghufira li ahli arafata kullihim. Nah, ini ada perdebatan mengenai haji akbar, ya. Haji akbar bagi ahli hakikat ketemunya hari Arafah dengan hari Jumat. Tapi guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub dulu menentang itu. Kata beliau, Al-Hajjul Akbar atau Al-Yaumul Akbar itu ada setiap tahun. Setiap hari Arafah, walaupun itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ada lagi hari. Ada lagi hari di luar hari itu. Jika Arafahnya hari itu disebut Haji Akbar. Ya. Tapi itu perbedaan ahli riwayat dengan ahli hakikat. Guru saya Kiai Mustafa Yaqub ahli riwayat. Di ahli riwayat di Quran kan begitu aja. Yaumul Hajjil Akbar gitu kan di Quran. Wa huwa afdal yaumin fid dunya. Namun saya tidak menentang atau cenderung ke siapa. Saya cuma mengambil logika sederhana. Hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu penghulu hari. Dari setiap tahun hari yang paling mulia hari Arafah. Jika bertemu dua mulia, hari Jumat dan hari paling mulia, maka akbarnya double. Jadi dua-duanya kita sebut hari akbar. Jadi setiap hari Arafah haji akbar. Namun jika ketemu Arafahnya dengan hari Jumat, itu akbarnya darajatain, 2 derajat. Nah, begitu kita jamak kaulnya, ya. Yaum Arafah itu disebut wukuf. Wukuf secara bahasa Arab waqafa. Waqafa yaqifu waqfan wukufan. Apa arti waqaf? Coba kalau baca Quran, waqaf artinya apa waqaf? Berhenti. Kalau kita iniin tanah wakaf, itu boleh diambil lagi ya? Kalau udah wakaf, hatta pemerintah nggak punya, yayasan nggak punya. Nah ini hati-hati nih orang yayasan ribat nih, Bu Ketua dan anggota, Pak Bendahara. Ketika ngurusin tanah wakaf itu bukan punya kita. Jadi nggak boleh mencintai tanah, nggak boleh senang tanah wakaf. Karena wakaf itu lillah, sederhana sih, coba aja deh nanti. Ya. Dan wakaf disesuaikan dengan apa yang diniatkan pewakif. Syukur-syukur pewakafnya pakai mutlak. Yang penting untuk kemaslahatan agama. Udah kita bebas, yang penting agama.
nazirnya bisa berubah, ya. Nah, sayang sekali Salatiyah itu ma'had Ahlus Sunnah terakhir yang masih bertahan di Mekah itu dijebak, nggak tahu dijebak atau apa, ya diperkarakan soal wakaf. Mereka dapat dana dari pemerintah, tapi nggak mau diambil, dibiarin aja di rekening. Setiap tahun ada audit, dikira duit ini tidak dimanfaatkan untuk wakaf, tapi untuk urusan pribadi. Akhirnya dimasukkan ke pengadilan, diambil alih oleh pemerintah. Maka madrasah Salatiyah, madrasah Ahlus Sunnah terakhir yang bertahan di Mekah sudah nggak ada. Sekarang online mungkin. Ya. Dulu Syekh Yasin ngaji di situ. Syekh Yasin Al-Fadani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Baihaqi, Hakim dan Tabarani, Allahumma ighfir lil haji wal man istaghfar lahul haj. Kenapa dalam tradisi kita mendatangi orang baru pulang haji? Apa rahasianya? Nabi pernah doa, hadis Imam Hakim, Baihaqi, Tabarani. Pada doa Nabi, ya Allah ampunilah orang yang haji dan ampunilah orang yang didoakan ampunan oleh orang yang sedang haji atau sudah haji. Aneh aja, nggak tahu diampuni apa enggak ya. Mahar. Diriwayatkan anna Ali bin Muwaffaq, ya. Ali bin Muwaffaq ini ahli ibadah sezaman dengan Imam Bukhari, wafatnya 265, ya. Hajja an Rasulillah SAW hujaja. Ini amalan diperdebatkan oleh ahli fikih, tapi mereka sepakat bahwa ini sah. Diperdebatkan itu anjurannya, menghajikan Rasulullah. Aneh gak nih? Hajja an Rasulillah SAW hujaja. Dia menghajikan Rasulullah SAW sekian kali haji. Ini amalan siapa? Ali bin Muwaffaq, bukan Ali bin Abi Thalib, ya. Qala faraitu Rasulullah SAW fil manam. Lalu aku bermimpi ketemu Rasulullah dan bertanya. Lalu beliau berkata, ini disebut hadis mimpi, bukan hadis Nabi. Ya ibna Muwaffaq, hajajta anni? Qala qultu na'am. Wahai ibnu Muwaffaq, betulkah engkau menghajikanku? Lalu beliau menjawab, betul wahai Rasul. Qala labbaita anni? Apakah engkau bertalbiyah untukku? Talbiyah untukku itu ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika an. Dari siapa? Saya datang ya Allah memenuhi panggilanmu, mewakili. Namanya membadalkan. Ya, mewakili siapa? Dan beliau menyebutkan labbaika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun saya belum ngamalin, ya. Antum jangan amalin duluan, kita aja belum ngamalin. Qala qultu na'am, betul aku bertalbiyah mewakili engkau ya Rasulullah. Qala fa inni ukafi'uka biha yaumal qiyamah akhidun biyadika fil mawqif fa udkhilaka al jannah wal khalaiki fi karbil hisab. Wahai ibnu Muwaffaq, aku akan membalasmu hari kiamat dengan mengambil tanganmu di mauqif. Mauqif itu padang mahsyar, tempat berdirinya disebut mauqif. Mauqif itu simulasinya wukuf. Maka wukuf di Arafah, wukuf itu amalnya, tempatnya disebut mauqif, ya, tempatnya disebut. Jadi simulasi akhirat, padang mahsyar, hisab, perjalanan sampai selesai itu di mana? Ada di padang Arafah. Padang Arafah, padang mahsyar. Padang mahsyar tempat berdirinya, tempat duduknya disebut mauqif, sama yang di Jabal Rahmah dan sekitarnya itu padang Arafah, tempat duduk, tempat berdiri, panasnya bukan main, panas. Jadi kalau orang bilang matahari itu beneran. Udah ditanamin pohon sama orang Saudi, ya, cuma ada yang iseng, pohonnya bagus ya, itu dipotong, rusak, nandam nih itu, ya. Panasnya bukan main, ya. Udah jendralan habis semua,
kami makan depan WC. Nggak ada jorok-jorok, udah selesai sudah. Yang penting makan sedikit, ada tenaga, jalan. Ya, pindah tempat, cari tempat yang adem. Ya. Ada orang yang nggak mau keluar. Saya ingin menikmati rasa panas itu gimana? Kita bisa aja dalam maktab, tapi merasakan panas itu luar biasa sekali. Jadi setiap nafas, ya Allah, ini baru mauqif di yaum Arafah. Gimana mauqif di yaumul mahsyar? Ya. Jadi nggak sempat ngeluh. Di saat orang-orang pada ngeluh, saya nggak sempat ngeluh. Karena setiap nafas di situ, itu gambaran nanti nafas kita di sana. Orang yang ngeluh dulu di padang Arafah, nanti dia ngeluh juga di padang mahsyar. Ya. Semoga semua yang hadir ini Allah takdirkan berhaji. Ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Nggak berhaji minimal berumrah lah. Dengan cara apapun. Rezeki itu lain dengan gaji, masih ingat? Kalau gaji cuma berapa juta, tapi kalau rezeki berjuta-juta. Ada orang nggak tahu, nggak pegang duit tapi berangkat. Ya, kalau Allah berkehendak. Ya. Siapa yang menghendaki seseorang berangkat? Allah. Maka boleh nggak iri kepada orang haji umrah? Nggak boleh. Lalu kata Nabi, wahai Ibnu Muwaffaq, hari kiamat aku balasi engkau. Dengan cara apa? Aku ambil tanganmu, aku tarik engkau dari mauqif, aku masukkan engkau ke dalam surga. Ini belum dihisab, nggak dihisab, nggak diazab, nggak ngelewatin sirat, lewat cuma dia nggak sadar. Wal khalaiqu fi karbil hisab, makhluk sedang dihisab, engkau sudah lewat. Jadi semua amalan yang terhubung dengan Nabi SAW, itu amalan langsung Nabi tanggung orangnya di akhiratnya. Inna Allah wa'ada al-bait ay yahujjahu fi kulli sanah 600,000 fa in naqasu akmalahum Allah bi malaikati. Ini riwayat tidak sampai derajat sahih, ya. Jadi disebutkan bahwa Allah itu menghendaki, menjanjikan setiap tahun ada 600,000 orang haji. Tahun ini lemah toh? Udah lebih toh? Udah berapa sekarang? 2 juta. Berarti riwayat ini hanya menunjukkan banyak. Ya. Jika kurang, Allah sempurnakan dengan malaikat. Maksudnya hati-hati. Kalau lagi tawaf, kadang bukan orang itu. Kalau lagi wukuf, ketemu orang itu bukan orang itu kadang. Ya. Apa dalilnya? Jika di Bani Israel dulu sering muncul malaikat bertubuh manusia, apalagi di akhir zaman. Ya. Wa innal ka'bata tuhsyaru kal arus ilal mauqif. Ka'bah itu dihimpun seperti arus, ya, seperti mahliganya orang-orang yang pengantin il mauqif, ke tempat wakaf, ya, atau wukuf. Fa kullu man hajjaha yata'allaq bi astariha yas'auna haula hatta tadkhul jannah fayadkhuluna ma'aha. Ini cuma menyebutkan fadilah manasiknya, ya. Di riwayat Imam Ahmad, kita kalau pergi tawaf itu dianjurkan mencium, kalau nggak namanya istilam. Istilam itu, ya, ada yang pergi coba tapi nggak yakin, udah nyampe pala itu balik lagi, udah nyampe keluar lagi kelempar, ya. Kurang yakin, berangkat sendiri aja. Ya. Itu surga punya batu. Salah satu nama batunya batu yakut, bukan Gus Yakut, ya. Gus Yakut kemarin marah-marah ke orang Masyari. Alhamdulillah, bagus. Itu Hajar Aswad, dulu putih, bening, seperti yakut, min yawaqitil jannah. Di hari kiamat, dia akan dibangkitkan Allah, bisa bicara, bisa menyaksikan, bisa bersaksi untuk orang yang istilam dan menciumnya.
Tapi saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau batu Hajar Aswad? Kira-kira yang membuat Hajar Aswad dicium siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang membuat padang Arafah yang terik itu jadi mulia, orang datang dari mana siapa? Rasulullah. Mina, Muzdalifah, Mina, semuanya. Kalau Nabi nggak injek, nggak manasik di situ, nggak ada orang. Maka adab orang berhaji umroh, ziarah. Jadi walaupun ziarah itu tidak wajib secara hukum fikih, tapi wajib secara hukum adab. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita loncat ya. Di halaman 69-nya, wa yuqalu la taghribu syamsu min yawmin illa wa yatufu bihadha al-bayti rajulun min al-abdal wa la yatlu'u al-fajru min laylatin illa tafa bihi wahidun min al-awtad. Tidaklah terbenam matahari suatu hari, setiap hari, kecuali ada yang tawaf di Baitullah itu seseorang yang disebut wali abdal. Wali, coba lihat musim pandemi, ada orang yang tawaf itu nggak? Siapa? Nggak ada kan orang tawaf. Terus yang kelihatan di dalam itu siapa? Cuma cleaning service, orang-orang Bangla itu. Orang Bangla, orang Indonesia juga ada 1-2. Coba lihat mereka ngapain. Dia bersini muter lah. Itulah cara wali-wali nyamar. Nyamar jadi cleaning service. Nggak boleh. Sekali aja nggak ada orang tawaf hari itu, ya kiamat dunia. Kiamat dunia, rusak dunia sudah. Pondasi alam rusak. Tidaklah terbit fajar dari malam hari, meninggalkan malam hari, kecuali tawafa bihi wahidun minal autad, kecuali ada wali autad yang tawaf di situ. Agak hati-hati kalau tawaf itu, nggak boleh buruk sangka ke siapa aja. Keteknya bau, cuek aja. Ya, ketek orang Indonesia ini bau nih. Wah, mereka itu lebih bau lagi. Ya. Bau ketek. Ya. Apalagi masuk maktabnya orang, nggak usah sebut ras lah ya. Semuanya laki perempuan sama. Ya, semua ya. Bagian ini kan bagian-bagian berkeringat. Itu bagian paling bau. Paling bau. Duh, masya Allah. Pas lagi tawaf, kan laki-laki dibuka. Ada yang kesundul masuk situnya. Dapat bau harum dia ya. Maulana Khalid yang Naqsyabandi, dia pernah suuzon kepada orang yang kakinya diselonjorin. Orang tua kakinya gak kuat, kakinya selonjorin. Lagi tawaf hatinya ngomong, tua-tua keladi, tua-tua gak tahu diri. Masa di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Dia gak tahu siapa yang duduk itu. Bahwa yang duduk itu Nabi Allah Khidir. Biasa, dia kan masih murid waktu itu. Tawaf aja. Selesai tawaf, kita dianjurkan sholat di belakang makom Ibrahim. Sekarang jangan langsung sholat di belakang itu, dihajar orang nanti. Ya, mundur ke belakang, ada tempatnya. Nah, sholat di situ. Nah, beliau selesai sholat, tahu-tahu sampingnya orang itu. Di mana siapa? Di makom Ibrahim. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah dialog di situ. Kamu kan orang yang suuzon sama aku, kira-kira gitu. Nggak boleh lagi, kan tawaf itu hitungannya sholat. Nggak boleh suuzon sama orang. Nah, terjadi dialog panjang, dia minta maaf segala macam, lalu dia minta isyarat. Wahai Tuan Syekh, tolong isyaratkan saya berguru ke siapa. Di riwayat lain disebutkan, si yang orang tua itu langsung ngomong, kamu cari guru ya di sini. Gurumu tidak di Mekah, gurumu sekarang di India.
keturunan Umar apa keturunan Utsman. Maka dia berangkatlah. Nah, di perjalanan berangkat itulah beliau debat sama orang Syiah, debat sama Mu'tazilah. Nggak boleh sangka ya. Dan yang paling aneh nih teman-teman, lagi tawaf di Quran kan disebutnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara orang-orang itu banyak yang berdoa, dia hanya kepikiran urusan dunia. Ya Allah, aku lagi nyalek, ya Allah, tolong. Nah, ada yang lagi bisnis, kepikirannya bisnis aja. Nah, di situ perlu ada mursyid yang bimbing kalau lagi doa. Jangan hanya doa dunia, doa akhirat. Ternyata yang paling gampang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Tapi kebanyakan enggak. Antum kalau udah nyampe di sono, belangnya kelihatan semua. Doanya pasti urusan duit, yang belum nikah pengen nikah, yang lagi usaha biar usahanya lancar. Oh, itu jadinya ya, enggak lebih. Itulah tempat multazam ya. Namanya apa? Multazam. Apa yang dia minta itu dia pasti yakin. Dan kami dapat ijazah musasal juga multazam dari seorang syekh di Mekah, dan beliau mengatakan tidak laku doa di multazam kecuali ajaballahu anni, Allah ijabah kepadaku. Tapi multazam maknanya apa? Multazam tempat orang yakin berdoa di situ. Maka ada multazam makani, multazam tempat, itulah antara Hajar Aswad dan pintu. Ada multazam maknawi. Multazam maknawi itu apa? Dibagi dua, ada waktu, ada hal. Waktu itu ma bainal azanain, antara dua azan dan iqamah. Itu waktu multazam, mustajab. Ada hal lagi bantu orang. Dan wallahi ya, aqul lakum innallaha la yaqbal an kasratil hujjatahum illa birahmatin fi qulubihim. Kebanyakan haji nggak diterima kecuali karena ada rahmah di kalbunya. Dia lihat ada binatang dikasih makan, dia lihat ada orang kehausan, dia bagi. Aslinya haji dia nggak diterima, tapi karena ada rahmah nama Allah dalam dirinya, dia bagi, itu diterima, langsung diterima. Ada yang cuma senang mikirin sendiri, nggak mendoakan orang lain, dia cuma mendoakan diri sendiri. Nah, coba lihat, sebesar apakah kolbu seorang mukmin, sebanyak apakah hamba yang dia doakan. Luasnya nggak kolbunya? Kalau luas, pasti doanya nggak dirinya, orang tuanya, anaknya. Dirinya doa kawin, itu ya, dia kawin, ujungnya kawin. Tapi kalau orang yang luas kolbunya, doanya dirinya, orang tuanya, gurunya, kawannya, anaknya, pasangannya, semua orang. Itu yang disebut wali. Mau jadi wali Allah nggak? Tanpa bayat. Mau jadi kekasih Allah tanpa bayat? Setiap hari mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Khidir. Siapa yang baca doa ini, diriwayatkan Imam Suyuti, maka dia diangkat menjadi wali abdal. Allah marham ummata Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat Nabi Muhammad. Maka kalau ada aib saudara kita, kita tutup. Jangan hanya doa doang, ya. Kalau suka buka aib orang, suka nge-share aib orang, itu orang nggak jadi wali. Wali setan ya. Senang mengeksploitasi keburukan orang. Hati-hati yang kerja di infotainment. Sekarang nggak perlu infotainment, punya channel YouTube bisa ungkap aib orang. Ya, pengen nebeng masyhur ya. Ada orang masyhur dengan membuka aib, itu betapa hinanya kemasyhuran dia. Ya, betapa tidak ada rahmah di kalbunya. Senang kalau ada orang masalah gitu, ada masalah diekspos. Makanya saya nggak pernah komentar kan tentang Panji Gumilang, ya. Baru hari ini nyebut nama dia. Saya cuma berpikir kalau aku di posisi dia pasti nggak enak. Kita cuma doakan semoga pemerintah bijak, jangan hanya ikuti ulama-ulama bernafsu.
ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang seneng kalau ada orang punya salah hajar habis-habisan. Ulama akhirat nggak begitu. Ulama akhirat, ulama di kolbunya rahmah. Kalau salah bimbing, kalau kurang sempurnakan, kalau dia menyimpang secara ideologi luruskan, bukan kemudian dihancur-hancurkan. Ya, kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Semua orang kan berjuang tergantung keyakinan dia. Kebetulan si Syekh Panji Gumilang ini dia merasakan itu yang benar menurut dia. Ya, kalau itu salah kita bimbing. Ada orang dibimbing lewat diskusi, bukan dibully. Orang dibully tambah anarkis, tambah kenceng dia ngelawan. Nah, inilah bedanya kita antum kalau sudah dapat nur rahmah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ciri-ciri dapat nur Muhammad? Ada rahmah di kolbu. Ya, coba bayangin, antum punya lembaga, dibully orang tiap hari, senang nggak? Coba sekarang bayangkan posisi kita kayak dia. Oh, emang sesat? Iya. Kalau sesat terus mau diapain? Mau kita bakar tempatnya? Mau kita bunuh dia? Mau kita permalukan dia? Emang begitu umat Nabi Muhammad SAW? Nggak begitu. Maka saya udah berapa kali itu, dari bulan kapan saya ngomong, kalau ada mohon maaf senior-seniorku, kakak-kakakku, guru-guruku, teman-temanku di MUI, ya, jangan senang ungkap kesesatan orang. Seharusnya membimbing orang kalau orang salah. Orang nggak usah bimbing ya, kapan kamu bimbing? Bimbing dulu, coba dulu. Nah, jadi ada ulama tuh tugasnya nyari-nyari kesalahan orang aja. Ulama juri namanya. Dia lupa sama aib di dirinya. Bukan ulama rahmah. Nah, kalau yang disebut wali Khidriyah itu apa? Orang yang Allah mastur. Dia berdoa apa doanya? Allah mastur ummat Muhammadin SAW. Ya Allah, tutuplah aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu yang terakhir, Allah mansur ummat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi teman-teman, itulah yang disebut sifat wali abdal. Sifat wali abdal, ya. Dan ini dinukil dari Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan inilah doa Nabi Khidir, siapa yang bacanya Allah angkat dia menjadi wali Allah abdal. Jadi ciri-ciri wali abdal tidak menyimpan sedikit pun kebencian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesel sih boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu, ya. Ya, keselnya bentar aja, hapus, ya, tutup lagi. Wa idzan qata'a dzalika kana sabu raf'ihi min al-ard fa yasbihu an-nas wa qad rufi'at al-ka'bah la yura lahu atharun. Kalau nggak ada lagi yang tawaf, itu Ka'bah diangkat. Bangunannya masih ada. Terus yang diangkat apanya yang diangkat? Ruhul Ka'bahnya, hakikat Ka'bahnya, nurul Ka'bahnya. Jadi Ka'bah itu punya hakikatnya. Ada spirit yang Allah tanam di situ, ada nur yang Allah pancarkan di situ. Nah, kalau tidak ada lagi yang tawaf, maka akan diangkat ke tempat yang ada tawaf. Itu di langit. Ya. Jadi kalau Ka'bah itu kiblatnya tubuh kita berkiblat kemana? Ya. Kalau kalbu kiblatnya kemana? Nama Allah. Maka siapapun orang yang fana dalam nama Allah, yang asik masyuk dalam kalam Allah, nama Allah, dia akan menjadi Ka'bahnya manusia. Ka'bah-Ka'bah kecil. Orang akan datang bolak-balik karena di kalbunya sudah ada Ka'batul Asma, Ka'bah nama Allah. Ya. Kalau Ka'bahnya ruh Ahmad, Ka'bahnya arwah, semua arwah itu bertawaf kepada siapa? Ruh Sayyidina Ahmad. Jadi ketika di ayat alastu bi rabbikum itu ruh lagi bertawaf. Yang pertama menjawab itu yang di tengah. Yang di tengah itu namanya ruh Ahmad. Bala syahidna.
Di saat beliau menjawab, disitulah orang-orang ruh-ruh melihat. Ada yang melihat kepalanya, ada melihat tangannya, melihat kakinya. Nah, yang pernah melihat Nabi saat itu, dia akan dikasih mimpi di sini. Jadi mimpi kita sekarang itu hanya mengingat yang dulu. Karena ini pernah lihat Nabi gak? Mungkin nggak bermimpi sesuatu yang belum pernah kita lihat. Mustahil. Jadi otak kita ini dia punya keterbatasan, hanya mampu memikirkan, membayangkan, memimpikan sesuatu yang pernah dia temui. Dan jika ada orang bermimpi ketemu baginda Rasulullah SAW, itu hanyalah pertemuan yang diulang. Pertemuan yang dahulu yang diulang di sini. Kalau Allah zahirkan, maka adalah orang mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Nah, ini tahapan tingkatan orang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang melihat permisalannya. Permisalan itu bisa bentuk. Maka satu malam, orang yang hadir malam ini di jam yang sama, detik yang sama, bisa mimpi ketemu Nabi. Orang Jawa melihatnya pakai belangkon, orang Betawi, bukan Betawi, Sunda itu apa namanya itu? Terus Sunda ngeliatnya pakai, ada juga belangkon Sunda tuh ya. Mungkin kalau ada yang ngeliat pakai kopiah hitam, ya. Ada yang melihat dirinya pakai kopiah hitam di hadapan Nabi. Itu ada yang begitu, ya. Ada yang dirinya dipancarkan ke sana, ada yang nur sana yang dipancarkan ke sini. Macam-macam, ya. Nah, ini disebut dengan ru'yah mithaliyah. Kata Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah, apapun rupa yang kau lihat itu benar. Itu Rasulullah SAW. Tapi itu tingkatan pertama. Kalau orang mukmin lihat tambah iman, munafik lihat tambah munafik, orang kafir lihat tambah kafir. Apa dalilnya? Abu Jahal lihat Nabi Muhammad gak? Enggak. Dia cuma lihat Muhammad bin Abdullah. Dia lihat Muhammad bin Abdullah, tapi tidak lihat Muhammad Nabiullah. Tingkatan kedua, melihat sosok yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Nabi hijau, pakai merah marun, pakai serban, pakai khirqah. Atau khirqah? Jadi kain yang serban lalu ditutupin begitu. Tapi biasanya tidak akan sanggup melihat wajah. Ada yang melihat dari samping, dari depan, dari belakang. Biasanya yang melihat di belakang dia sedih. Sampai sekarang itu orang yang melihat dari belakang pasti bertanya-tanya, ya Allah, kenapa Rasulullah ada di membelakangiku? Berarti dulu dia di alam sana, dia melihat punggung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang melihat tangannya berzahir, Sidi Ahmad Rifai, ya, yang meriwayatkan kitab ini. Sidi Ahmad Rifai berzahir lagi di Raudhah. Meskipun riwayat ini ditolak oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah, tapi diterima oleh sebagian besar ulama besar. Muridnya Sidi Abdullah Ghumari itu namanya Syekh Abdullah Harari, yang kemudian gerakannya disebut gerakan Ahbash oleh musuh-musuhnya, itu percaya. Ya, saya tanya lagi masyayikh-masyayikh yang lain, mereka percaya. Berarti ada orang yang dapat izin melihat tangan Nabi lagi keadaan jaga. Maka beliau dapat gelar Sahibul Yad Asy-Syarifain, Sahibul Yad Asy-Syarif. Orang yang melihat tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekelas Ahmad Rifai. Ada yang melihat kepalanya saja, ya. Ada yang melihat kakinya. Ada yang melihat jejaknya. Imam Bukhari melihat jejak Nabi. Nabi dilihat jejaknya, terus dia ikutin. Langkah Nabi di mana, dia injak langkah itu. Besok pagi dia datang kepada gurunya, kata guru, ini ahli hadis loh. Kalau ada hari ini ahli hadis nggak percaya mau mimpi, ngaji Bukhari lagi deh, ya. Kata gurunya, engkau akan menjadi orang yang paling sempurna mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Bukhari, dia ngapain aja tiap hari, itu hadis Nabi.
dia miring, dia jalan, dia pakai serban, dia cara makan, itu semuanya hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu levelnya sudah level khawas, tadi awam. Yang misal itu disebut awam. Nah, yang level 2 ini bisa dilihat dalam keadaan jaga, bisa dalam keadaan mimpi. Sebenarnya semuanya mimpi. Karena bagi ahli rohani, mimpi jaga itu sama. Tapi itu terjawab nanti dengan ilmu gelombang otak. Ada orang gelombang otaknya bisa tenang, beta, theta, alfa, gitu ya. Ketika sampai ke gelombang mimpi, itu kan gelombang ketiga. Ada orang sanggup sampai di sana di saat dia sedang jaga. Di saat itulah muncul mukasyafah. Jadi kenapa nih yang berzikir nih nggak merasakan mukasyafah? Karena zikirnya tidak sampai di gelombang otak itu. Itu sebabnya tidak merasakan kedamaian. Ya, kan beta, theta gitu ya, alfa. Nah, gelombang yang kedua itu untuk masang. Nah, ini lagi ngaji itu yang kedua. Maka bisa ditanam kaidah-kaidah ilmu, ditanam, bisa fokus. Coba baca buku sendiri, kuat nggak? Pas dia dongeng begini, diceritain begini, disyarah begini, ada yang ngantuk, nggak dibangunin. Kenapa? Karena saat orang ngantuk-ngantuk pun itu ada yang masuk. Makanya saya nggak pernah marah sama orang ngantuk, paling candain doang. Bisa membuat orang ngantuk, berarti suara kita diizinkan Allah menenangkan orang. Cuma sebagian dosen, sebagian guru marah, dia nggak ngerti suara dia itu merdu sebenarnya ya. Ini menghibur kemalangan dosen. Jadi apa yang terjadi pada baginda Rasulullah saat Sallallahu Alaihi Wasallam saat melihat sesuatu dalam keadaan jaga? Gelombang otaknya itu pelan. Orang kalau tenang bisa melihat yang nggak kelihatan. Nah, itu ada di Thariqat Naqsyabandi. Ternyata gerakan ini sama-sama munculnya. Kita ngomong di sini thariqat kami lebur kepada thariqat Manhaj Al-Muhammadi atau Al-Khidri. Di sana di Afrika Utara muncul orang-orang thariqat Qadiriyah. Mereka mengatakan hal yang sama. Cuma istilahnya Al-Manhaj Al-Muhammadi. Namanya Syekh Hamzah. Syekh Hamzah siapa namanya? Ya. Al-Qadiri ya. Kata beliau sama persis seperti di kitab juga, dan persis yang menurut dia yang paling tinggi melihat nur. Samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Tapi saya pernah melihat itu dan saya tahu di situ dikasih tahu, diilhamkan di atas ini masih ada lagi. Maka kami memberikan zawaidnya, tambahan ta'liq. Walaupun sebagian masyayikh mengatakan melihat nur itu lebih tinggi, tapi di atas itu ada lagi nur, karena nurun ala nur, ada nur berlapis nur, ada sumber cahaya. Barangkali itulah makom-makom orang di akhir zaman nanti, ya. Jadi bukan melihat nur paling tinggi, meskipun sebagian ulama mengatakan itu paling tinggi karena itulah yang terakhir dia capai. Ya, saya yakin anugerah Allah tidak ada batasnya. Mungkin di atasnya ada lagi, tapi inilah pembagiannya. 1 misali, 2 surah, bentuk yang sesuai riwayat, 3 nur. Dari 3 ini bertingkat lagi, ada nur ala nur, ada nur mutlak. Nah, gini kalau dibagi. Nurun ala nur, an-nur al-mutlaq. Nur oleh cahaya aja, itu cahaya Nur Muhammad SAW. Nurun ala nur, nurullah, an-nur mutlaq. Tidak lagi disebut Ahmad, tidak lagi disebut Muhammad, disebut nurullah, nur ahad mutlaq. Hanya nur Allah saja. Ya. Itu secara nazariyahnya, teorinya, ya. Semoga di antara kita ada yang Allah izinkan mendapat anugerah itu. Itu anugerahnya nggak bisa dicapai-capai. Allah yang ngasih, nggak bisa diapa-apain.
Ya. Baca salawat ya. Ada satu salawat, coba diikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ka'batil arwah wa ala alihi wa sahbihi ahlil karamati wal jah. Ya Allah, limpah ruahkan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah sebenarnya Ka'bah alam semesta, Ka'bahnya arwah, yang mana semua ruh akan berputar mengelilinginya. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi ahlul karamati wal jah. Al-Fatihah. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya ghafar ya ghafur salli ala sayyidina Muhammad Ka'batil arwah wa ala alihi wa sahbihi ahlil karamati wal jah. Ya Allah, limpah ruahkanlah ya Allah kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah hakikatnya Ka'bah, beliaulah Ka'bahnya ruh. Jadikanlah ruh kami mengelilingi beliau, izinkan tubuh kami mengelilingi Ka'bahnya Engkau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya ghaffar ya ghafur. Ya Allah, dosa kami sangatlah banyak, kesalahan kami tidaklah berbilang. Hanya Engkau yang maha tahu aib kami dari ujung ubun-ubun kami sampai ujung kaki kami. Engkaulah yang maha tahu bagaimana aib di dalam kolbu jiwa kami. Ya Allah yang maha mengetahui, tolong tutuplah aib kami, hapuslah dosa-dosa kami, hapuslah masa lalu kami yang buruk, bukakanlah kepada kami lembaran yang baik. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, nawwir buyutana, wa nawwir sudurana, wa nawwir buyutana wa ahlana wa zurriyatina, wa nawwir ahbabana, wa nawwir muslimina wa muslimat. Ya Allah yang nurnya tak terhingga, yang nurnya sangat luas, yang cahaya rahmat kasih sayangnya taklah terhitung. Izinkan nur cahaya kasih sayang memenuhi kolbu kami, memenuhi rumah tangga kami, memenuhi pasangan kami, memenuhi anak keturunan kami, memenuhi orang-orang yang hadir pada pengajian kami, memenuhi hati orang yang membenarkan kajian-kajian ini, memenuhi umat Islam baik di timur ataupun di barat. Allahumma dfa'anna kulla syarrin. Ya Allah, tolaklah semua keburukan dari kami yang Engkau ketahui ataupun yang kami tidak ketahui. Allahumma ya Allah, irham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah siapapun yang disebut tergolong umat Nabi Muhammad. Laki-lakikah dia, perempuankah dia, orang yang taatkah dia, pendosakah dia, kecilkah dia, besarkah dia. Ampunkan, rahmati mereka semua ya Allah. Allahumma arhamil hujjaj wal mu'tamirin. Ya Allah, rahmatilah orang yang berhaji berumrah. Ya Allah, terimalah semua haji kami, haji mereka, dan siapapun yang belum berangkat ya Allah, undanglah mereka segera ya Allah. Allahumma ustur ummat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tutuplah semua keburukan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan jadikan hati kami suka memperhatikan aib orang lain. Jika ada di hati kami kesukaan itu ya Allah, mohon akhrijhu an qulubina, keluarkan penyakit-penyakit itu dari kalbu kami. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah yang sedang berhutang, bantulah yang sedang sakit, bantulah yang sedang berjuang, bantulah orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatas sudur wa na'udzubika min su'is sudur. Ya Allah, di dalam hati kami banyak kebusukan-kebusukan. Jika Engkau tidak sembuhkan, bersihkan, harumkan dengan keharuman nur Muhammad SAW, maka siapa lagi yang mengharumkannya ya Allah. Maka harumkan kalbu kami dengan nur Muhammad SAW, dengan nurmu ya Allah. Terangi kalbu kami yang gelap ini dengan cahayamu ya Allah. Allahumma nawwir quluba ahibbaina, quluba man ijtama'a ma'ana, quluba man saddaqana. Ya Allah,
Terangi juga kalbu siapapun yang menyenangi majelis kami, yang menyukai majelis kami, yang membenarkan ajaran-ajaran ini. Allahumma ja'al qulubana muttajihan mustaqbilan ilaik. Ya Allah, jadikan kalbu kami hanya berkiblat kepada Engkau, tidak lagi berkiblat kepada selain Engkau. Ya Allah, terakhir ya Allah, jika ada keakuan, keegoisan, jika ada keananiahan, merasa diri kami berjasa, merasa diri kami sempurna, merasa diri kami punya andil, tolong sembuhkan perasaan ini ya Allah. Leburkan keakuan kami dalam keakuan Engkau ya Allah. Ya man qala li Sayyidina Musa la ilaha illa ana. Wahai yang berkata kepada Sayyidina Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Tiadalah yang berhak disembah kecualilah aku. Jadikanlah aku kami ya Allah lebur sirna dalam keakuan Engkau ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad ka'batil arwah wa ala alihi wa sahbihi ahli al-karamati wal jah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.